Laho, kali ini gue akan membahas anime lama yang rilis tahun 2014 lalu. Dan anime ini salah satu anime favorit gue dan tetap akan menjadi favorit. Anime ini berjudul Shingeki no Bahamut Genesis. Anime ini tidak berasal dari light novel, tidak berasal dari manga, dan tentu saja tidak berasal dari visual novel. Anime Shingeki no Bahamut berasal dari sebuah game, lebih tepatnya card game yang berjudul Wrath of Bahamut yang dikembangkan oleh Cygames. So, kenapa gue ingin membahas anime ini? Banyak anime baru yang lebih menarik untuk dibahas. Jawabannya karena gue ingin sedikit bernostalgia. Jadi ya, kita mulai pembahasan kecilnya. Seperti biasa, gue akan menceritakan alurnya sedikit saja. Shingeki no Bahamut Genesis mengambil latar setting di dunia fantasi bernama Mystaria, sebuah dunia fantasi yang dimana iblis, manusia, dan dewa hidup secara berdampingan. 2000 tahun sebelum masuk ke cerita utama, secara tidak terduga, turun sesosok malapetaka dari langit, dan sosok itu adalah Bahamut. Itulah kenapa judul animenya adalah Shingeki no Bahamut, yang artinya serangan Bahamut. Nah, pada kemunculan Bahamut, Bahamut meneror seluruh dunia dan berencana menghancurkan dunia itu sendiri. Iblis, malaikat, dan dewa berusaha sekuat mereka untuk bisa menghentikan serangan Bahamut. Singkat cerita, Bahamut berhasil dihentikan dengan mengorbankan Dewa Zeus dan Iblis Satan. Dewa Zeus mengubah dirinya menjadi kunci dewa, sedangkan Iblis Satan mengubah dirinya menjadi kunci iblis. 200 tahun telah berlalu dan awal dari cerita Shingeki no Bahamut Genesis pun dimulai dengan membawa seorang pria berkulit gelap bernama Favaro Leone, seorang bounty hunter, dan seorang gadis cantik yang jatuh dari langit bernama Amira. Episode 1 sampai episode keempat, ceritanya akan membawa kita ke cerita santai dan penuh tawa. Karena pada 4 episode awal, kita akan diperkenalkan 3 karakter sangat bersahabat, yaitu Favaro, Kaiser, dan Amira. Tapi saat sudah memasuki episode ke-5 sampai 12, cerita akan memasuki plot utama. Cerita ini akan menjadi berat dan semakin berat. Lebih dari itu, akan banyak misteri yang diungkap dan akan banyak pula karakter pendukung yang akan muncul. Episode kelima masih memiliki atmosfer, layout, dan trik battle sama seperti di 4 episode awal. Tetapi di episode-episode selanjutnya, cerita mulai kehilangan flair-nya. Walaupun secara umum, narasinya sudah terkonstruksi dengan cukup solid. Penempatan twist sudah tepat dan masih dengan rumor kecil dari Favaro. Namun itu saja, tidak ada lagi ide-ide brilian seperti 4 episode di awal. Karakter-karakter pembantu yang baru bermunculan pun tidak cukup atraktif untuk mempertahankan flair seri ini, terutama di episode 9 dan 10. Bahamut seakan kehilangan kekuatannya, layout dan angle kameranya sangat biasa sehingga energi dan atmosfer tidak seinteraktif sebelumnya. Hal ini membuat adegan klimaks di episode ke-10 terkesan bland dan packingnya pun tidak rapi. Untungnya, semua itu dapat dipatahkan di episode ke-12, kembali dengan atmosfer dan energi seperti awal episode. Episode akhir Bahamut berhasil menampilkan adegan yang begitu grandios memperkuat karakternya, dan konklusi yang heartwarming dan lumayan memuaskan. Dari segi produksinya, Bahamut tidak bisa dibilang seri yang solid. Itu bisa dilihat dari kualitas animasinya seringkali naik turun. Karakternya juga terlihat off model dan gerakannya terkesan floaty. Selain itu, pilihan menggunakan CGI untuk Bahamutnya juga membuatnya terkesan agak out of place. Tetapi di beberapa adegan di Bahamut, dianimasikan dengan begitu baik. Seperti adegan saat Amira melawan iblis raksasa di episode pertama. Di situ, actionnya terlihat begitu dinamis dengan kamera bergerak mengikuti Amira, dan setiap pukulan atau tendangan terlihat memiliki berat dan momentum sehingga terlihat begitu mengagumkan. Adegan-adegan perang yang melibatkan Bahamut di episode pertama dan 12 juga dianimasikan dengan sangat baik, terutama efek-efek api, ledakan, dan sihir, menjadikannya salah satu faktor yang membuat adegan perang di Bahamut terlihat begitu agung. So, bisa gua katakan, Bahamut bukanlah seri yang konsisten. Bahamut mengawali serinya dengan momentum yang kuat, tapi menurun di tengah walaupun pada akhirnya kembali lagi di ending cerita. Produksinya pun mengalami pemerosotan berkali-kali, tetapi meski begitu, Bahamut memiliki momen-momen tersendiri. Momen-momen yang membuat penonton tidak bisa melepaskan pandangan dari layar, serta karakter-karakter yang begitu atraktif dan menghibur tentunya. Dan akhirnya, Shingeki no Bahamut Genesis menutup serinya dengan anggun lewat konklusinya yang heartwarming dan memuaskan. Shingeki no Bahamut Genesis adalah seri yang menarik, menghibur, dan mengasihkan. Baiklah, itu saja yang bisa gue katakan untuk anime Shingeki no Bahamut Genesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!